istri solo kan harusnya percaya sama suami, kata dia gitu. Dibalikinnya gitu, Kak. Iya. Terus habis itu aku langsung, oh iya juga ya. Ya udah akhirnya selama beberapa hari itu dia lembur, terus aku malah aku kayak semangat sayang lemburnya, at least itu kayak semangat sayang selingkuhnya, berarti gitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Via. Hai Via, apa kabar? Alhamdulillah udah semakin membaik karena dia. Alhamdulillah. Jadi kemarin memang sempat viral ya postingan yang kamu posting gitu kan, yang tentang apa ya, tentang ya segala record yang kamu temuin. Jatuhnya udah mantan suami atau masih suami? Secara agama sih katanya dia udah bikin surat talak ya, udah menjatuhkan talak, berarti secara agama udah bukan suami aku. Oh, jadi udah secara agama sudah dia bikin secara tertulis surat talak itu. Iya, kata dia. Oh, tapi udah kalau setahu aku talak itu harus di apa ya? Di depan istrinya ya. Iya. Belum itu. Oh, belum. Karena dianya juga belum komunikasi ke aku sama sekali. Baru banget tadi lagi barusan. Tadi pagi. Oke. Nah, mungkin aku mau tahu dulu kronologi awalnya gitu ya. Karena yang aku tahu kalian ini kan terhitung pengantin baru ya. 2 tahun ya, termasuk baru. Masih baru. Gitu. Baru. 2 tahun nikah karena kalau aku lihat fotonya ya. Nikah tahun 2022. 2021. 2021. Iya, 2023 itu resepsinya. Oh, jadi nikah dulu baru resepsi. Oke. Nah, sebelumnya pacaran lama? Enggak. Oh, bentar. Berapa lama tuh? 3 bulan apa 6 bulan ya? Tapi mengenal baik orangnya? Kayaknya justru kesalahannya itu kurang mengenal. Oh, kurang mengenal. Iya. Apa maksudnya ta'aruf atau apa gitu? Jadi dia tuh sebenarnya temanku. Iya. Temanku, tapi dia suka banget sama aku. Kayak pernah bilang kan, dia itu orangnya kalau suka sama sesuatu dia agak obses gitu ya. Iya, itu aku baca. Dia suka banget sama aku nih, datang mulu ke rumah. Sedangkan abahku tuh kalau misalkan ada orang yang ini datang mulu gitu kan nggak, ya maksudnya secara agama kan ya nggak boleh gitu. Dia pengennya ya udah nikah aja gitu kalau emangnya ini, kalau emang datang mulu ke rumah gitu. Akhirnya dianya juga kan act-nya bagus ya di depan abahku, dia show up-nya dia baik kayak gitu. Abahku juga orangnya gampang sama kayak aku, gampang lulu orangnya. Gitu, apa sih, gampang berbaur kayak gitu. Jadi kepincut sama dia. Justru abahku yang nyuruh nikah sama dia. Aku sebenarnya gak suka sama dia, biasa aja, cuman kayak temen doang gitu kan. Belum ada rasa apa-apa, tapi aku nurut orang tuaku, yakin aja lah pilihan orang tua pasti yang terbaik gitu. Terus gitu deh. Karena kan aku lihat kamu juga sempat mention padahal keluarganya aja malah yang sudah nge-warning kan. Iya, kakak kandungnya pernah nge-warning aku. Gini sebut namanya suami. Siapa? Ya. Mantan suami itu gini gitu. Terus sedangkan dia udah nge-trigger kita duluan bahwa abahku aja tuh kenapa nikahin aku sama dia karena kasihan sama dia. Dia cerita ke keluargaku seakan-akan dia didiskriminasi oleh keluarganya. Gitu. Jadi kita kasihan sama dia gitu. Anak Malang gitu loh. Udah yatim, mamanya udah tua, terus kayak gitulah pokoknya. Terus dibilangnya kakak-kakaknya pada ini sama dia gitu. Jadi abahku kasihan, makanya oh yaudah sini mau diangkat anak dinikahin aja sama Via gitu. Oh gitu. Makanya kenapa itu terjadilah kalian setelah itu menikah. Baik banget Kak, waktu datang baik banget sumpah. Jadi selama kamu mengenal sebelum pacaran tuh baik banget. Sebelum nikah baik banget. Pas nikah juga awal masih baik. Ya, emang kan kayak gitu ya, biasanya baru nanti kita nemu ininya ya. Tapi aku terima kok selagi tidak berselingkuh. Oh, jadi ya segala bentuk kekurangan kan nobody's perfect ya. Jadi kamu selalu menerima kecuali hal itu gitu. Bahkan sampai terakhir dia kan pernah kasar ya sama aku. Aku saking udah menyerahkan diri aku itu ke dia. Kamu kalau mau KDRT gak apa-apa kataku gitu. Asal jangan kayak gitu, jangan sama perempuan lain gitu. Iya.
Cuman ya kalau bisa jangan ya. Iya, maksudnya itu aku masa-masa bucin aja sih. Iya. Gitu, karena aku nggak mau sebenarnya yang namanya dari kecil tuh udah cita-cita gak mau bercerai gitu. Iya Makanya aku perjuangin banget tuh gitu. Tapi ini udah nggak bisa kayaknya. Ya sih, pasti setiap orang pengen menikah sekali seumur Iya, hidup ya. gitu. Tapi ya kadang kalau misalnya jodohnya sudah habis, ya udah Iya. apa boleh buat. Nah, terus kemudian di tahun 2021 kalian menikah secara agama atau negara? Udah negara juga. Udah negara cuman nggak dipublish aja karena kan waktu itu kita memang lagi ngumpulin dananya. Cuman abahku itu nggak mau banget Kak aku berpacaran tuh. Iya. Lebih baik ya udah halal aja gitu kan. Betul. Lebih nggak apa-apa gitu, mau pegangan tangan, mau tatap-tatapan juga nggak apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Oh, nah 2021 itu tadi menikah sudah secara negara, kemudian dikaruniailah satu orang anak laki-laki ya, si iya. Acel. Itu berarti lahir tahun 2023. 2023. Juni. Ya berarti alhamdulillah kalian nggak nunggu lama ya untuk dikaruniai anak sebenarnya. Kosong setahun ya berarti ya. Setahun. Iya, kosong setahun. Oh. Aku sempat keguguran juga waktu itu. Oh. Aku tuh ada PCOS Kak. Iya. Aku ada PCOS, dibilang sama dokternya agak susah punya anak. Jadi pas punya anak tuh seneng kan. Iya, makanya aku tuh pengen punya anak karena pengen buktiin rahimku tuh masih bisa nggak punya anak kayak gitu. Iya, karena memang sebenarnya PCOS itu masih kan? punya probabilitas besar juga untuk bisa punya anak. Iya, terus rahimku ada kelainan juga kayak kecil ininya kan susah gitu. Makanya Arcel tuh prematur. Iya, waktu itu Arcel prematur. Tapi alhamdulillah sekarang sehat. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Gemas banget lagi. Masya Allah. Nah, terus abis itu di tahun, selama perjalanan pernikahanmu ini sampai Acel lahir, itu awalnya fine-fine aja. Sampai Acel, nah itu problemnya dimulai waktu Acel lahir. Dia mamanya meninggal. Ibunya meninggal. Ibunya meninggal, kayak gitu. Terus? Jadi dia itu ngajak aku buat pisah rumah dari rumah mamaku, kayak gitu. Cuman kan sedangkan aku belum siap ya Kak ya, secara mental baru banget punya anak. Aku nggak ngerti cara ngurusin anak kayak gimana. Nah, aku bilang ke dia sabar dulu ya, gitu, tungguin 3 bulan lagi kayak atau 4 bulan lagi. Dianya udah nggak sabar banget pengen keluar. Ya udah aku aja duluan kata dia gitu. Dia duluan. Taunya, nah aku juga nggak expect Kak kalau ternyata pas dia lagi keluar itu bulan Agustus dia langsung punya cewek. Berarti memang aku makanya mikir aku pikir apa mungkin segak nyaman itu kah dia sama aku dan keluarga aku gini. Sama mertua ya. Ternyata dia emang kayak udah kebelet bebas deh gitu loh. Kalau misalkan memang dia nggak nyaman sama keluarga aku, nggak usah langsung dapat punya cewek dong. Langsung dapat punya cewek, ada buktinya. Iya. Tapi selama dia tinggal di rumahmu dan mertua, ya maksudnya mertua dia, ibu kamu, itu fine-fine aja? Enggak sih, banyak. Banyak seleknya gitu. Dia banyak banget bohong, banyak banget ya kayak yang aku bilang playing victimnya gitu. Jadi gini ya, aku kasih contoh aja ya. Iya. Misal dia tuh pulangnya lama banget gak pulang-pulang. Dia bilang ininya rantainya putus motornya. Iya. Difoto lah sama dia tangannya cemong, ya kan. Nah terus besoknya lagi rantainya putus lagi, difoto lagi sama dia tangannya cemong, tapi beda tempat. Pas dilihat sama mamaku, cemongnya tuh sama persis Kak. Jadi kayak dia foto dalam satu waktu gitu loh. Gitu, jadi di situ kita juga udah agak merinding kan gitu. Udah banyak banget mendelik-deliknya gitu loh orangnya. Kayak gitu. Jadi memang kamu mencurigai mungkin dia itu memang sudah ada indikasi selingkuh semenjak dia tinggal di rumah sama mertua. Oh enggak. Itu aku nggak mau menuduh ya. Nggak mau menuduh karena nggak ada buktinya. Cuman kayaknya memang sifatnya orangnya suka mendelik-delik, playing victim, bohong gitu. Jadi gitulah pokoknya gitu. Oh, oke. Nah, terus kemudian tadi kalian beda 3 bulan, 4 bulan. Berapa tadi? Beda berapa bulan sampai akhirnya kamu pindah itu? Apa? Kan tadi kan kamu di rumah mertua. Dia pindah duluan kan? Iya. Nah, terus kapan kamu akhirnya ngikut dia ke rumah? 7 bulan setelahnya. Berarti selama 7 bulan itu pisah rumah? Iya, aku ditinggalin. Dia tinggal di mana? Tinggal di rumah mamanya. Kan mamanya udah nggak ada, jadi dia tinggal di situ, dia bebas gitu. Oh, kok bisa gitu? Maksudnya pengantin baru ya kan? Terus baru punya anak, tapi pisah rumah sampai 7 bulan. Aku juga gak nyaman. Aku tuh kangen mulu sama dia. Normal kan? Iya, normal. Aku juga bingung kok dia gak kangen apa sama aku ya. Oh ternyata udah ada cewek.
Iya. Nah, awal mula kamu mendapati segala ya itu kebohongan dan bukti-bukti video segala macam itu gimana awalnya? Sebenarnya Kak, dia itu udah kepergok selingkuh dari 15 hari sebelum kejadian aku viralin itu. Oke. Udah 15 hari ya, 2 minggu lah ya. Iya, udah aku pergokin itu. Tapi jadi gini, kan aku tuh selama dia di rumah mamanya, aku tetap jalanin kewajibanku sebagai istri. Iya. Aku datang ke rumahnya, cuciin pakaiannya, bawain makanan, urusin dia dan lain-lain. Nah ini harusnya dia udah pulang kerja waktu aku datang, kok nggak ada gitu loh. Ini kemana? Aku telepon, aku cariin. Iya bentar gitu. Datanglah dia ke rumah, dia alasannya apa ya? Benerin, cukur rambut alasannya. Gitu pas dia nyampe tergesa-gesa gitu Kak. Dianya kayak tergesa-gesa gitu, kayak berasa kaget aku ada di rumah gitu tiba-tiba. Padahal emang udah rutinitas kamu kan? Iya, tapi aku random sih. Aku suka surprise gitu loh ke dia tiba-tiba ada di rumah gitu. Nah, terus ya akhirnya mandi kan. Dia mandi, dompet dia tuh nganga gitu loh. Nah, terus aku lihat ada stroke. Ya nggak apa-apa kan kalau istri ngelihat gitu ya, dia beli apa sih. Pas aku lihat tanggal 22 Februari dia ke kafe. Nah, di situ aku ya udah gitu. Pas aku lihat tar dulu. Ini kok kopinya dia pesan 2 ya gitu. Ini kok 2 gitu loh pesan kopinya. Terus habis itu nggak boleh, ini aku tanya aja langsung gitu. Sebenarnya pernah ada aku nemuin korek api bentuk perempuan. Karena aku saking takutnya sama dia, aku pura-pura baru nemuin, padahal aku udah dari tadi nemuin. Iya. Terus dia marah, katanya, kamu apa sih namanya? Padahal udah tahu juga dari tadi, pura-puranya baru tahu, kata dia gitu. Emang korek api bentuk perempuan tanda apa maksudnya? Iya, ada korek api gambar perempuan. Itu kan punya siapa gitu. Oh iya. Kayak gitu. Terus habis itu dia bilang udah tahu juga, berarti kalau kayak gini aku terbuka deh, mendingan kalau emang aku nemu hal-hal janggal aku tanya aja langsung ke dia. Aku tanya langsung, ini kamu ke kafe berdua, kok pesen kopinya 2, kamu minum sendiri, katanya. Emang kenapa sih, kata dia gitu. Ini kamu minum berdua apa gimana, kata aku gitu kan. Sendiri kayak berdua, enggak kok, aku ramean, kata dia gitu. Aku ramean kesananya. Oh ya udah gitu. Udah aku nggak mau nuduh dia kan. Aku pulang, itu tuh dia galak banget tuh di situ sama aku. Kayaknya bete kali ya. Hampir ketahuan ininya. Habis itu aku pulang, udah mau nyampe rumah padahal Kak. Tiba-tiba aja hatiku terketuk buat muter balik ke kafe itu, pengen nanya ke kafe itu. Akhirnya aku tanya. Iya, yang kamu record itu kan? Iya, akhirnya aku tanya ke mas-mas kafenya, Mas, atas nama Junjung struknya kemarin itu kesini sama siapa ya, gitu kan. Terus dia bilang sama pacarnya. Aku langsung, sama pacarnya? Mas, saya istrinya, katanya. Dia langsung panik gitu kan, kayak yang, ini istrinya. Aduh, gimana nih, ini istrinya, dia ngomong sama temennya gitu. Terus akhirnya aku tanya, yaudah Mas jujur aja kayak gimana ininya. Udah dikasih tahu semuanya. Nah barulah aku, aduh kayaknya ini harus dirembukin sama keluarga, karena aku udah pernah komitmen juga. Sebenarnya aku tuh udah pernah ngomong ke dia waktu zaman siapa viral ya, itu selingkuh. Aku bilang, yang jangan selingkuh loh ya, kalau selingkuh aku viralin loh. Iya, jadi udah tahu resiko itu ya. Terus kata dia, iyalah aku nggak bakal selingkuhin kamu loh. Dia dengan pede, dia tuh tadinya sebel banget sama orang-orang selingkuh. Mungkin itu brandingan dia supaya gak dicurigain kali ya. Karena aku sekarang masih gak nyangka bahwa dia bisa begitu gitu loh Kak. Kan dia baik ya ke aku. Ternyata dia baiknya juga sama ke perempuan lain gitu loh. Aku nggak ngerti ya bisa se-on itu. Terus habis itu udah tuh kita rembukin. Dia mengelak Kak bahwa dia itu selingkuh, beneran selingkuh. Dia bilang, dia ngomong gini, dia emang suka balik-balikin gitu loh orangnya. Iya, gue selingkuh, sakit ya Pi, kata dia gitu. Gue sengaja mau balas semua itu, kata dia gitu. Balas apa yang kamu lakuin? Ke dia waktu semasa aku hamil. Kan aku suka ngambek, sensitif. Nah aku itu pernah sempet mamanya tuh mohon maaf ya agak asal bunyi gitu kan. Aku sensitif lagi zaman hamil. Aku sakit hati, aku cuma minta dibela sama dia. Bela aku dong, at least cuman ngomong kayak, Ma jangan gitu dong, itu kan istri. Udah aku cuma minta itu dong, bener-bener itu dong. Tapi enggak, dia malah ngatain aku lebay
lebay cuman gitu doang mama aku ngomongnya gitu. Nah aku tuh sampai saat itu masih tetap gak ikhlas gitu loh dengan itu semua. Tapi semenjak mamanya aku udah baikan sama mamanya sebelum mamanya meninggal tuh. Terus aku juga udah ikhlas sama omongan-omongan mamanya, udah nggak apa-apa gitu. Terus makanya juga bingung kalau misalkan orang bilang karena mamanya, harusnya dia nggak melakukan hal-hal kayak gini. Kasihan mamanya di atas sana ya nggak sih Kak. Kalau memang dia sayang sama mamanya. Dan track recordnya mamanya itu sebenarnya akrab sama aku. Mamanya itu selalu curhat ke aku bahwa tuh galak, tuh gini-gini dari sebelum kenal sama aku. Bapak emang kayak gitu sifatnya kan, galak banget gitu. Jadi at least dia udah anak durhaka semenjak sebelum gitu loh. Bisa kalau misalkan dia bilang semenjak ketemu kan, jadi gini loh, dia itu katanya nyesel nikah sama aku. Gara-gara nikah sama aku, dia jadi kurang berbakti sama orang tuanya. At least lebih memprioritaskan istri. Itu nggak tahu ya, kalau di mata umum kan itu memang normal. Iyalah kalau udah nikah ya, dia harus lebih memprioritaskan keluarga barunya gitu. Nah, tapi di mata patriarki kan kita nggak tahu. Nah, iya. Di mata dia itu dia jadi kurang berbakti ke orang tuanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi setelah dari kejadian kafe itu baru kamu mulai tapi aku kenapa ngasih kesempatan lagi, dia itu ngomongnya emang ngeyakinin banget Kak, bahkan marah gitu loh ya, kayak yang berani. Kan kita kalau emangnya ini nggak berani marah, ngerti nggak sih, dia tuh berani marah gitu orangnya. Terus dia bilang kalau dia cintanya sama aku, ya dia ngelakuin itu. Terus sama aku tanya, udah berzina nggak gitu kan. Enggak lah, kata dia, cuma jalan-jalan doang, kata dia gitu kan. Terus habis itu oh ya udah deh, aku terima lagi dia gitu, aku jalanin rumah tangga aku introspeksi diri oh mungkin karena aku nggak mau jagain suamiku kali ya gitu. Tapi mohon maaf ya Kak, selama 7 bulan ini aku tuh udah berkali-kali ngemis buat tinggal bareng sama dia, tapi dianya yang alasan terus. Alasannya selalu, kan aku belum punya AC, nanti kamu nggak nyaman sama anakku. Ya aku mikirnya ya udah deh, emang bener juga kan, kasihan anakku nanti gitu kan. Kayak gitu. Jadi berarti 7 bulan kamu ngemis minta tinggal bareng itu justru kamu yang datang ke rumahnya dia atau dia yang balik ke rumah kamu? Enggak, aku ngemis buat tinggal bareng, aku pengen sama dia. Jadi kamu yang join di rumahnya dia itu kan, tapi dia malah yang nolak, kayak nggak usah nolak. Gitu. Kamu di sono aja gitu. Bukan nggak usah di sono aja. Biasa dia jago kan tuh ngomongnya. Dia tuh kayak alasan nggak sih sebenarnya, dia masih pengen bebas gitu ya kan, kita bisa menilai sendiri. Alasannya belum ada uang buat beli AC gini, kamu nanti kasihan digigit nyamuk gini gitu. Aku baper dong digigit, ya Allah, dia mau kenyamananku dan anakku, aku pikir gitu kan. Ternyata gitu. Terus ya udah, akhirnya aku maafin dia. Dia nggak minta maaf sih, maksudnya aku lanjut. Bahkan aku yang minta maaf akhirnya sama dia. Kalau memang karena dia sakit hati sama aku, bener-bener udah dari kapan tahu sih sebenarnya aku minta maaf mulu sama dia Kak, ngemis gitu ya. Ya udah, aku minta maaf kalau aku bener-bener nggak sabar sama mertuaku gitu. Semasa aku hamil aku sensitif mulu, aku minta maaf kayak gitu. Pokoknya kalau jadi perempuan NPD ngerti pasti rasanya diinin rasa bersalah terus. Ya udah, akhirnya dia ngomong gini, ya udah, tapi gimana ini? Aku bilang jangan selingkuh lagi gitu kan. Ya udah, tapi syaratnya kamu tinggal di sini pakai seadanya, nggak pakai AC, nggak pakai apa gitu, nyamuk semua, dan nggak boleh ketemu orang tua aku. Dia kayak mau balas dendam kan, dulu dia jadi jarang ketemu orang tuanya karena prioritasin aku. Oke, aku turutin. Tapi syaratnya jangan selingkuh lagi ya, kata dia gitu. Berani, kata dia gitu. Bener ya, kataku, hitam atas putih loh, kataku. Kamu tuh ada tuh? Nggak bikin, cuman kayak nge-trigger dia doang gitu kan. Iya, katanya. Dia sambil gitu. Gitu. Iya, kata dia. Udah, kan perjanjiannya udah gitu, udah disepakatin oleh keluarganya gitu kan. Keluarganya tuh berusaha banget supaya aku nggak cerai sama gitu. Ya udah deh, akhirnya kita jalanin lah aku di rumah itu. Dijalanin, aku mengabdi sama dia sebaik mungkin segala macem. Terus pernah tuh dia tuh sebenarnya udah jarang lembur ya. Dia kerja di mana sih? Di perusahaan di suatu kawasan industri gitulah. Oh iya, maksudnya kerjanya 9 to 5 gitu. Berangkat pagi pulang sore gitu. Iya. Oh. Dari pagi sampai sore. Terus shift-shiftan, ada yang bagian shift malam. Oh. Nah, dia alasannya itu lembur. Tapi sebenarnya dia udah jarang dapat lembur. Kok pas banget aku lagi tinggal di rumahnya sering banget lembur, dan lemburnya tuh sampai yang 2 kali jam kerja, ngerti nggak? Misal dari
dari tadi 9 to 5, 9 to 5-nya 2 kali gitu. Oh, It 9 doesn't to make 9 sense jadinya. kan? Iya, iya. Jadi gini, berarti pada waktu kalian itu pisah rumah dia nggak pernah lembur, pas Iya. satu rumah jadi sering lembur. Iya. Oh, Aneh dan 2 kali banget jam kan? kerja. Heeh. Iya, Itu aneh. bener-bener aku kayak gak boleh mikir positif ya. Kamu harus jadi istri yang pernah aku udah deh, daripada aku ini mulu netting terus aku tanyalah ke dia. Iya. Kamu ini beneran lembur, kata aku gitu kan. Aku malamnya sebenarnya nanya-nanya mulu ke dia karena dia nggak pulang kan. Kamu kemana ini? Aku stres banget gitu ya, maksudnya apa? Aku panik nyariin kamu. Kenapa kamu baru juga? Aku hari pertama, hari kedua, hari pertama ini kamu udah nggak ngasih kabar begini gitu kan, gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia pulang, kamu bener lembur gitu kan. Aku jaga impersonate nih. Aku pengen tunjukin kayak gimana di dia. Ntar kalau ada kata kasarnya di bip aja. Di dia deh kayak gini nih. Kamu lembur bener. Terus dia Oh iya? gue capek pulang kerja katanya. Lu nanya-nanya kayak gini katanya dia gitu. Terus abis itu ya udah mana buktinya, aku gitu kan gitu. Dikasih lah sama dia buktinya. Gak tahu tuh gimana dia cara bikinnya. Hebat Bukti dia. apa? Bukti jam dia lembur. Ada foto jam jadwal dia lembur. Sorry. Itu maksudnya jadwal dari kantor atau kayak semacam absensi gitu? Iya kayak absensi gitu. Tapi memang beneran jamnya? Aku nggak cross check, cuman beginin doang. Aku udah kayak oh ya berarti dia berani ngasih unjuk bukti. Bagiku berani ngasih unjuk bukti berarti oke gitu. Berarti emang dia lembur gitu. Tapi gak aku cross check, gak tahu deh itu bener atau enggaknya ya. Ya udah aku percaya aja gitu. Terus habis itu terus kan dulu tuh aku emang baca buku soal istri soleha gitu ya. Terus dia ngomong gini, dia balikin lagi ke aku. Apaan tuh lu baca buku 11 sifat istri soleha, kata dia gitu. 11 istri soleha, kata dia gitu. Aku kan langsung di situ merasa, ya Allah, aku istri macam apa, kata aku gitu. Jahat banget sih. Terus istri macam apa aku? Iya juga ya, aku kan di istri soleha itu kan harusnya kata dia, istri soleha kan harusnya percaya sama suami, kata dia gitu. Dibalikinnya gitu Kak. Iya. Terus habis itu aku langsung, oh, iya juga ya. Ya udah akhirnya selama beberapa hari itu dia lembur, terus aku malah aku kayak semangat sayang lemburnya, at least itu kayak semangat sayang selingkuhnya, berarti gitu dong. Iya. Iya, aku semangatin. Pulang tuh aku makanan udah ready, udah aku iniin, pokoknya aku servis sedemikian rupa lah setelah dia pulang selingkuh. Terus Ya udah, akhirnya aku ini apa sih namanya maksudnya hari kejadian ininya. iya, maksudnya kemudian kan ini berhari-hari nih kamu ternyata dalam kebohongan yang kamu belum mendapati gitu kan. Terus kemudian muncullah hari dimana kamu kayak terketuk untuk buka handphone dia ya. Iya, itu jadi gini. Aku kenapa buka HP dia pun itu karena udah saking percayanya. Bahwa pede. Suami gue gak bakal lah kayak gitu. Saking udah, bukan karena sifat dianya ya. Iya. Tapi karena pendirian diriku, iman akunya yang semakin mendalami istri soleha harus percayanya itu. Iya. Jadi justru di sholat tahajud, aku habis sholat tahajud mau menemuinnya. Justru habis sholat tahajud, aku doanya kan kemarin-kemarin, ya Allah berikan aku petunjuk jika suamiku memang berselingkuh. Ini aku sampai di tahap berdoanya, ya Allah sabarin lagi aku. Kalau memang aku yang salah, berikan aku hidayah. Ya Allah, buat suamiku bahagia, banyak rezeki. Udah di tahap yang sampai introspeksi diri lah gitu ya doanya. Lebih ke akunya, aku minta maaf sama Allah, minta ampun kalau memang aku durhaka sama suami, nggak percayaan banget gitu sama suami. Habis itu jam selesai aku sholat tahajud, sebelum sholat tahajud, abis wudu aku ngirim video kita berdua ke HP dia. Aku ngirimin lewat WA. Terus habis itu aku sholat, doa, jam 2 pagi nih. Aku kayak mau yakinin diriku bahwa bener nih suamiku gak ada apa-apa. Aku iseng aja, terus sama kebetulan HP-nya geter. Ya karena kamu ngirim video. Iya, ngirim video. Iya udah nyampe. Aku sebenarnya iseng doang sih pengen lihat videoku kalau lewat HP-nya gimana gitu. Tapi kan aku udah yakin bahwa HP-nya tuh nggak bakal bisa dibuka. Aku nggak tahu passwordnya. Dia nggak mau ngasih tahu. Aku iseng aja, tapi aku bener-bener iseng, ngerti nggak sih Kak? Jam 2 pagi aku karena jam 2 di situ kan 02 kan. 02 kebuka dong. Tapi anyway, maksudnya kok bisa kamu menemukan 02 itu kan pasti ada ininya. Karena jam 02 pagi
Ya enggak, tapi maksudnya apa mungkin itu adalah suatu angka yang kamu tahu suami kamu suka tuh? Ternyata Hah? fun fact, ternyata tanggal 02 itu hari dimana dia ketemu selingkuhannya, kayaknya ada yang dia suka ini. Tapi maksudnya serandom kamu nemu angka bisa match itu loh. Iya, aku juga bingung, bener-bener dari habis sholat kayaknya itu. Iya, iya. Aku pun gemeteran pas baru belum nemu itunya aja udah gemeteran. Iya, iya, Aduh, iya. maksud Allah ini apa ya? Iya, kok bisa angkanya langsung match gitu kan? Iya. Terus. Habis itu aku buka lah. Hmm. Pas dibuka, pertama-tama pasti kita langsung buka WA dong. Iya. Buka WA aman loh Kak, nggak ada apa-apa. Oke. Nggak ada apa-apa, dia pinter loh. Terus itu pas aku ini, ternyata ini memang petunjuk kayaknya dari Allah ya. Tiba-tiba ternyata dia lupa tuh, nge-trashnya lupa dibersihin sama dia. Terus habis itu Trash di galeri. no, yang bekas aplikasi kita. Oh iya. Itu ini habis apa buka sih? iPhone. Terus. Terus habis itu ada ternyata dia punya WA bisnis, punya 2 WA. Aku langsung dia ada WA lagi kata aku. Terus aku buka, udah sekarung gitu ternyata. Oh, oke. Terus terakhir dia sama yang ini, dia jatuh cinta kayaknya. Dari ya dilihat dari chatnya aja lah ya. Kan udah lihat kan chatnya. Seperti orang yang sedang Tapi sorry itu kasmaran. bahasa Sunda kan, saya nggak ngerti. Oh iya ta. Iya. Iya ya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Intinya adalah mungkin ini ada teman-teman yang kayak aku nih ya. Aku mau cari chat ini apa sih artinya? Ya dia intinya perempuan itu tahu bahwa ia udah punya istri, udah punya anak. Terus dia kayak di situ di chatnya dibilang lagi ini nih mumpung si Piannya lagi mandi nih gitu. Terus dia kayak chatan gitu karena mumpung akunya lagi mandi. Terus kata si ceweknya juga, ih kamu tebar-tebar pesona banget sih depan istrinya. Jadi selingkuhannya cemburu, tebar pesona sama istrinya. Maaf ya Kak, aku lagi batuk. Oh gitu. Jadi berarti sebenarnya sudah ada beberapa cewek. Tapi yang terakhir ini. Ada berapa cewek sih berarti total yang kamu temuin? Aduh Kak, nggak tahu lagi, kayaknya banyak banget. Banyak banget. Yang dia deketin. 5 ada? Duh, kayaknya lebih kali ya. 10? Maybe. Tapi yang satu itu yang videonya banyak itu. Iya, ada satu lagi juga tuh. Nggak tahu namanya siapa. Itu lumayan parah loh. Soalnya itu loh pakai baju. Berarti ini dia udah selingkuh, selingkuhannya pun diselingkuhin? Enggak. Timingnya itu dia lagi kelepak-kelepak banget sama yang ini nih. Iya, yang video ngerokok bareng itu. Iya, itu dia lagi kelepak-kelepak banget sih. Soalnya aku nemu, aku nggak post, BTW aku nggak post semuanya. Masih banyak buktinya. Jadi ada juga dia bilang bahwa dia gak betah serumah sama aku istrinya. Dia pengennya, aku pengennya sama Ayang terus sama si selingkuhannya itu. Kan dia kan sempat pembelaan nih terakhir yang aku posting sama keluarganya, dibilang padahal nyalahin aku. Iya. Padahal kalau nggak diviralin mau ini loh katanya gitu. Niatnya cuma pengen lihat cintanya Pia kata dia gitu. Bisa banget dia bilang gitu. Iya, selalu kayak gitu memang. Katanya padahal mau lihat cintanya Pia kayak gitu kan. Nggak mungkin serius sama perempuan itu katanya gitu. Maunya ya sama istrinya kata dia gitu. Emang lah, tapi kalau kayak gitu kenapa dia kemudian memberikan talak sekarang? Iya. Kayaknya emosi kali ya, kesel diviralin kali ya. Oh, aku rasa. Tapi nggak tahu juga ya, nggak tahu deh, kurang ngerti. Iya, maksudnya ketika keluarganya kayaknya gitu. Orang tuaku minta cepetan udah ditalak aja gitu. Udah nggak mau juga soalnya. Jadi bener-bener berarti kamu tuh ngegapinnya tuh semuanya bukti dari di handphonenya dia itu. Ada yang pernah ngeliat langsung nggak? Lihat langsung enggak ya? Enggak. Oh. Nah, terus setelah kamu cross check mungkin ya, kapan sebenarnya timing dia ternyata ketemu sama perempuan ini, Cabe Layu? Itu sebetulnya Cabe Layu kan, nggak tahu namanya. Pas dia boleh namanya nggak tahu. Nggak usah deh. Ya udahlah, nggak usah ya. Nanti aja. Cabe Layu. Cabe Layu itu timingnya itu pas dia bilang dia lembur. Jadi, timingnya lama loh. 1 kali jam kerja lagi. Jadi berarti sebenarnya dia pulang kerja langsung ketemu. Di mana ketemunya? Itu dia. Kayaknya sih mungkin dia perempuannya, mohon maaf ya. Perempuannya ini katanya sih simpenan. Oh. Makanya itu jahatnya. Aku nggak tahu nih. Itu
tahu atau enggak gitu. Kalau misalkan memang dia tahu, dia on banget sih. Kan nanti pernah penyakit. Iya, iya. Untungnya ya, oh ya selain itu aku curiga juga kenapa dia kayaknya udah nggak cinta sama aku ya. Kan dia ngakunya tuh dia ya sayangnya sama aku, cintanya sama aku. Dalam hubungan itu pun dia kayak udah nggak mau. Sudah berapa lama? Seberapa lama ya? Ya sekitar aku udah di sana, cuman berapa kali, abis itu dia udah sama perempuan itu terus kali. Beda gitu loh Kak. Istri kan tahu ya, tahu apa ya, body language-nya tuh tahu gitu loh kalau misalkan dia kayak gimana. Nah itu tuh kayak dia udah kecapean abis gitu, ngerti gak sih Kak? Pas sama aku tuh dia kayak udah kecapean abis gitu. Gitu loh. Aku bisa ngerasain kan. Kayak gitu. Tapi dia jago, dia ininya. Dia kayak misal ya, Kakak dokter kan ya. Jumlah misalkan kalau kita habis itu kalau udah agak lama jumlah sperma itu kan agak banyak ya. Lah ini kok dikit gitu loh kata. Ini kata dia itu, kamu minum obat Gi, minum pil KB Gi, tuh agak masuk ke dalam dikit kata dia. Oh I see, jadi takut kamunya kebobolan lagi ceritanya gitu. Tapi dia padahal aku rasa kayaknya nggak masuk gitu loh. Tapi dia bilangnya nggak keluar dalam maksudnya. Iya kayak gitu, dia bilangnya itu sedikit karena ada yang masuk gitu. Jadi jago banget buat ini. Padahal aku feelingku udah kuat di situ bahwa aneh gitu. Emang kan katanya istri itu pertama kali kalau mau lihat suami itu dari hubungan kayak gitu kan, ada yang berubah atau enggak kan. Ya dari situ juga aku lihat udah berubah banget. Padahal ya jauh banget lah kamu sama cabai layunya. Mungkin jago kali Kak. Aduh. Ya kan kan dia udah biasa sama orang lain, aku mah kan sama dia doang Kak. Ini. Nah terus setelah, berarti itu jam 2 subuh ya kamu menemukan segala itu semua. Itu makanya kamu sempat record pakai handphone kamu, ya kan? Sempat video dan lain sebagainya. Itu dia full tidur tuh? Tidur. Kebetulan emang dia agak-agak kebluk kalau tidur. Tapi pas aku nemuin itu kan aku sesek ya. Udah nggak bisa keluar air mata Kak. Iya shock kan? Cuman sesek, tenggorokan kayak lagi dicekek, kayak dadaku deg-degan banget gitu kan. Ya udah, aku karena berisik dia kayak, apa sih Pi? Kenapa sih? Apanya berisik gitu. Aku kan gitu ya. Terus dia sempat kebangun gitu, terus kayak, apaan sih Pi? Apaan sih? Gitu, terus dia tidur lagi gitu. Tapi dia nggak ngeh tuh kalau kamu lagi buka handphonenya? Kayaknya sih dia nggak ngeh ya. Terus habis itu jam berapa kamu klarifikasi? Nggak ada klarifikasi ke dia. Aku udah kayak nggak sanggup gitu. Aku mikirnya kayak, ya udah ini saatnya berakhir. Aku mau mengabdi untuk dia terakhir kalinya. Aku masakin dia sahur sambil bengong itu, masak sahur sambil kayak gini. Terus aku siapin makanannya, dia bangun, terus aku suruh dia tidur lagi. Aku elus-elus kepalanya, aku cium keningnya, terus ya udah aku minta jemput mamaku gitu. Jadi kamu di situ udah langsung memutuskan kayak aku udah nggak bisa lanjut. Udah bisa. Bener-bener kamu tidak mau memberikan maaf. Gini Kak, aku justru lihat ke depannya. Iya sih. Bakal toksik sih, karena kan justru ke anak nanti ya. Mental ibu kan ngaruh ke anak, ya kan. Terus pasti bakal toksik sih Kak gitu. Udah kayaknya nggak bisa dilanjut. Nah terus habis itu kamu dijemput ibu, dia nanya nggak? Kok kamu tiba-tiba ke rumah ibu gitu? Dia? Enggak. Cuek gitu ya? Enggak, dia barusan banget dia ngechat aku, tadinya nggak ada, udah di viralin juga dia enggak. Dia tapi bikin status WhatsApp, dia bikin status IG gitu. Terus juga kayaknya sih dia minta bantuan teman-temannya ya buat balikin ke aku gitu loh. Maksudnya terus buat belain. Ya udah aku mau share aja ke story bagaimana pendapat orang-orang nih tentang pembelaan dia. Ya kan jadi diketawain lagi sama orang. Orang mah kalau udah kayak gitu udah kenapa ya ngaku kesalahannya. Dia nggak mau banget dia. Apa sih pembelaannya dia kalau udah mutlak salah kayak gitu? Kata dia selingkuh ada sebab gitu. Intinya gitu, selingkuh itu ada sebab. Kan selingkuh itu gimana juga nggak bisa loh. Dan kamunya juga udah baik-baik. Sekarang gini, aku pernah kesuplai lagi sama dia gitu ya, jadi supply dia lagi, merasa bersalah. Oh iya kali ya, bener ya dia selingkuh gara-gara aku mungkin jadi istri kurang baik, kurang bener gini. Diomelin aku sama dokterku. Sekarang gini, kesalahanmu itu. Terus nanti belum tentu enggak juga, maksudnya nanti dia selingkuh lagi dengan kesalahan kamu yang lain gitu. Misal
ya gue selingkuh gara-gara lu udah keriput sih gitu, misal lu selingkuh gara-gara lu begini sih, bisa gak bisa masak sih misal atau apa gitu ya, misal ya aku bisa masak, maksudnya gak bisa apa gitu. Jadi intinya dia kalau udah punya mindset selingkuh ada alasannya boleh, itu udah nggak bener gitu, kata dokterku gitu. Iya. Berarti jam 2 pagi kamu menemukan, kemudian pagi minta jemput ibu, kamu pulang, hari itu juga langsung diviralin? Malamnya apa besoknya ya, aku lupa lagi. Iya, Kayaknya malam besoknya deh, besoknya. lupa aku. Itu tanpa kamu bertanya dulu atau klarifikasi atau apa, pokoknya kamu langsung up aja gitu ya? Iya. Terus abis itu dari situ kalian nggak ada komunikasi sama sekali? Gak ada. WA gitu, nanya anaknya kayak minimal? Enggak. Oh iya? Itu terus dia ya pasti orang semua karena lagi nyalahin dia ya. Dia sampai hati kok ninggalin anaknya yang lagi sakit. Aku bilang butuh makan gitu ya buat anaknya, kan anakku sakit. Iya. Aku kan nggak mampu bikin buburnya. Terus habis itu aku minta tolong pulang kerja, tolong nitip MPASI yang bisa dibeli itu, kata dia. Udahlah, pakai bubur mekanik aja lah dulu, kata dia gitu. Bubur mekanik? Iya, bubur mekanik tuh yang instan itu loh. Oh, bubur yang ada di minimarket gitu? Iya, kayak gitu. Udahlah pakai gituan aja dulu gitu kan. Terus aku kan gak bisa ngeluh ke dia, gak bisa ngomong, aku gak bisa bangun, aku lagi pusing banget. Aku gak seberani itu Kak buat ngomong itu. Jadi aku tuh tiap dia datang nih, kepala lagi keleyangan banget nih Kak. Aku kayak yang gitu, tetap ceria depan dia saking takutnya diomelin gitu, atau dia kayak gimana. Nggak sama jaga perasaan dia sih Kak, sampai segitunya aku jaga perasaan dia, takut dia mikir bahwa gara-gara di rumah dia aku sakit atau gimana gitu, kayak gitu. Karena dia cukup sumbu pendek ya. Maksudnya kayak gampang marah, kamu salah dikit apa dia marah. Jadi abis itu viral, dia nggak ada klarifikasi ke kamu juga. Justru dia membuat pembelaan dan baru hari ini hubungin. Iya. Bilang apa? Kayaknya Kakak ketawa deh kalau lihat itu. Jadi dia cuman ngechat keluarganya di grup, terus dia screenshot, dia kirim ke aku. Dia pakai assalamualaikum, dia maaf ganggu waktunya, terus dia kirim chat itu ke keluarganya terus ke aku. Dia gak ngomong ke aku tapi lebih ke apa maksudnya, chat apa? Chat. Dia minta tolong ke keluarganya buat nemenin ke Pia, bilang mau minta maaf. Jadi berarti dia ada iktikat ya buat mau minta maaf sama kamu? Iya, alhamdulillah. Tadinya kan nggak ada. Sebenarnya ya Kak, dia baru misal aku baru 3 jam atau 2 detik lah aku posting, terus dia ada hubungin aku gitu ya. Pia, aku minta maaf gitu, tolong jangan kayak gini. Aku kayaknya lulu deh. Kayak seorang aku yang ini kayak lulu deh. Ini karena dianya tuh makin keras, terus juga selingkuhannya malah nyuri identitas aku Kak, sama dia yang ngasih KTP ku. Aku langsung kayak buat apa? Buat ngehack IG ku. Oh, tapi nggak kehack kan? Kehack. Sekarang kehack emang? Tapi udah ini lagi, aku minta tolong lagi sama orang buat dipulihkan. Balikin lagi. Oh, iya. Ya, mungkin dia kayak mau berusaha nge-delete foto itu jadi dihack ya. Tapi aku nggak nyangka kalau dia bakalan ngasih kartu identitasku ke selingkuhannya gitu. Untuk menyelamatkan gini lah Kak, ibaratnya ada 2 cara. Ada ngomong ke aku, minta maaf baik-baik, luluhin aku, atau pilih jalan itu. Kenapa dia lebih pilih minta tolong selingkuhannya daripada ngomong baik-baik ke aku, coba? Iya kan? Iya. Ya mungkin dia mau cari yang instan kali ya kan. Nah itu, ya emang kriminal lah. Terus abis itu dia mau minta maaf nih. Iya. Cuman belum sempat ketemu sejak hari itu ya? Belum. Baru banget soalnya. Iya, baru banget tadi pagi. Itu kamu nge-up hari apa ya? Sorry aku lupa. Baru berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu ya? 3 hari yang lalu. Kemarin-kemarinnya lagi ya. Dan ya langsung viral banget gitu. Iya. Tapi kalian ada datang ke proses hukum gitu nggak? Maksudnya mau tindak lanjutin? Sebenarnya sih netizen pengennya sih ditindak lanjut ya, karena si selingkuhannya ini super duper kriminal Kak. Dia selain simpanan, dia juga begal. Wih, serem banget. Oh iya, aku lihat story. Begal, maling. Terus emang sering melakorin suami orang. Jadi udah banyak banget yang sebel. Dan suamiku juga ternyata, aku baru tahu bahwa banyak banget yang sebel sama suamiku loh. Karena sama ini dia nge-branding dirinya tuh, dia banyak yang suka, dia banyak yang kagumin. Kupikir, wah, how lucky I am punya suami sedikagumi itu. Ternyata
Iya. Tapi kalau tapi berarti kan sebenarnya statusnya kalian itu belum mutlak bercerai karena kan tadi ya ternyata. Tapi memang kamu mau nggak membuka pintu maaf gitu buat dia dengan apa yang sudah dia lakukan? Enggak lagi. Iya kan. Kayak itu udah terlalu. Enggak, kalau maafin. Tapi untuk balik enggak. Iya sih. Apa yang kamu pikirin ke depannya gitu, kamu nggak mau maafin dia? Ya sebenarnya kalau misalkan tergantung dianya sih. Aku dari kemarin juga kalau waktu aku viralin dia gimana dianya. Kalau dianya ada etikat baik ya abis ini misal dia minta postingan dihapus ya aku hapus. Gitu apa yang ya kalau dia ngomongnya baik-baik gitu ya aku hapus kok. Iya. Gitu kemana aja aku udah nungguin dari kemarin gitu loh. Lewat chat juga gak apa-apa, kenapa harus ada di rumah nggak keluarganya udah gitu yang ngomong keluarganya bukan dia. Iya kayaknya gitu. dia nggak berani aja sebenarnya. Atau ngerti gak sih Kak? Atau dia terlalu merasa bersalah gitu bisa juga. I don't know ya. Atau gengsi maksudnya. Ya aku sih mikirnya kayaknya kayak gitu deh. Kayak gitu kesel mungkin diviralin. Dia tuh gitu. Orang NPD itu kata dokterku kalau misalkan udah kejadian kayak gini tuh mikirnya bukan iya ini semua salah gua selingkuh, enggak. Aduh gua nyesel nikah sama tuh orang, kalau gua nggak nikah sama tuh orang nggak akan terjadi kayak gini. Bukannya dia nyesel udah selingkuh. Gitu katanya. Malah justru dia nyesel karena nikah gitu ya. Iya dia kayak gitu dari kemarin juga kayak gitu. Emangnya kalau misalnya dia nggak sama kamu dia mau sama cabai layu itu? Nggak tahu ya. Katanya sih kan tuh cabai layu duitnya banyak ya kan dia simpenan ya. Ya cuman kan ya kita tetap orang duit banyak kan kita tetap harus melihat ABCDE juga, nggak tentu karena duit banyak kita mau. Kayaknya dia tuh memang nggak suka komitmen kali orangnya ya. Kayaknya dia nggak nikah deh. Kayaknya juga habis sama aku dia mungkin nggak nikah kali. Dia trauma sama komitmen. Karena emang tipe orang yang nggak bisa menjaga komitmen gitu. Ya sih. Tapi sebenarnya apa yang ada dalam pikiranmu saat itu kamu pengen ngeviralin gitu? Gini loh Kak, kan kemarin tuh udah dirembukin ya, udah mau bener lah yuk kita bener gitu ya. Diajak bener nggak mau, gimana ya cara bikin dia tobat? Iya. Kayaknya ini. Kayak ini jalan satu-satunya. Karena sampai aku rela kehilangan dia gitu loh supaya dia tobat, supaya aku sayang sama dia gitu loh. Kayak gitu. Jadi sebenarnya deep in your heart itu sebenarnya kamu sayang sama dia. Kak, aku lebih baik hidup miskin-miskinnya sama dia tapi dia nggak pernah lakuin ini daripada sekarang aku misal terkenal atau apa tapi aku kehilangan rumah tanggaku gitu. Aku lebih baik kayak gitu. Nggak worth it menurutku. Aku mau dapat uang sebanyak apa nggak worth it kehilangan rumah tangga, kehilangan rumah tangga ya, bukan kehilangan orang seperti ya sih, kayak gitu. Siapa bilang aku mau kayak gini? Nggak mau. Emang aku pernah bercita-cita, aku kan konten kreator juga ya Kak. Aku pernah bercita-cita mau jadi ya konten kreator gitu, penghasilan dari situ. Tapi yang aku mau bukan dari kejadian begini, tapi pengennya tuh dari bakatku gitu loh, bukan dari kejadian kayak gini. Emang aku tuh tiap megang uang tuh malah stres, kayak buat apa aku punya uang kalau nggak sama kayak gitu. Iya sih karena nggak ada yang lebih berharga dibandingin keluarga ya. Iya, maksudnya aku udah setulus itu pengen bener sama dia kemarin. Mau dia misal amit-amit ya, misal kemarin tuh dia kakinya tinggal satu atau dia udah nggak seganteng itu, mukanya hancur, aku mau nemenin dia Kak. Tapi kan ternyata dia hatinya udah nggak buat aku tuh yang penting itu satu. Kalau hatinya dia masih sama aku lanjutin apapun dia mau kayak gimana pun aku lanjutin. Tapi kalau dia udah nggak hatinya buat aku ya buat apa gitu. Iya sih. Kayak gitu. Aku udah terima banget kok, aku nggak ada ngeluh sama sekali. Bahkan aku pernah ngomong gini, aku udah nggak betah pakai AC menggigil gitu. Sampai pura-pura aku tuh udah nggak betah pakai AC supaya dia seneng gitu loh. Ini kayak gitu. Kan alasan dia juga nggak, sebenarnya aku mampu Kak waktu itu buat beli AC, tapi dia tuh alasannya gini, nggak mau ngedidik Pia supaya bisa jadi orang susah, supaya mau nerima suami apa adanya gitu. Aku mau buktiin ke dia bahwa aku benar-benar nerima dia apa adanya. Aku mau gitu, aku nggak pernah keberatan akan hal itu. Aku benar-benar terima dia, tapi aku juga nggak ekspektasi kalau dia bakal kayak gini sih gitu. Iya sih.
Ya ampun, gimana ya, dalam hatiku pas denger kamu tadi bilang mending, ya iya benar, maksudnya sebenarnya dalam hati kamu tuh tulus banget sama dia. Cuman emang ya gitu, kadang yang di depan mata yang udah kita milikin itu kita lupa. Ya kan, ya itu mungkin yang dirasain sama. Iya. Iya, aku sampai kayak kalau bisa diubah ya Allah gitu. Gak apa-apa aku jadi gelandangan juga sama dia gitu, tapi nggak hancur rumah tanggaku tuh gitu. Aduh, aku tuh udah janji lagi nggak mau nangis. Gak apa nih, tisu. Kayak gitu. Bener-bener nggak worth it Kak kayak gini tuh. Iya sih. Emang sebelumnya tuh aku kan orangnya diem mulu di rumah ya. Aku tuh agak takut di dunia luar. Waktu dia ngajak aku keluar tuh aku masih shock kayak, aduh gimana ya, aku harus hidup di luar sendiri, mandiri, udah gitu baru ada anak gitu. Tadinya mindsetku memang nggak seperti ini. Orangnya masih pilih-pilih lah gitu, masih kayak nggak mau kalau misalkan rumahnya belum ada AC, kasihan Acel, kayak gitu, masih banyak ininya lah gitu. Dia bilang sih dia katanya sakit hati digituin. Katanya sama aja ngatain apa sih ininya, harga diri dia tuh gak ada gitu ya. Kayak gitu, bikin harga diri dia jatuh, dibilang kayak gitu. Aku udah minta maaf, aku udah say sorry atas ucapan aku itu, dan aku juga udah ngerubah mindset aku bahwa ya kita harus nerima suami kita apa adanya gitu kan. Aku udah lakuin semua itu ketika aku udah naikin value aku sebagai istri, udah mengabdi ke dia, bahkan udah nyalahin diri aku gitu ya sebagai istri. Sama ini nggak pernah ini, bahkan aku tuh ungkapin ke dia, nggak neko-neko, aku ungkapin ke dia kayak aku jadi istri gitu banget ya, aku jadi istri egois banget ya, gini. Dia diem aja, dia nggak ada ekspresi gimana kayak malah ya udah, Maksudnya nggak ada apresiasi dengan semua effort yang kamu udah lakuin gitu ya? kayak nggak ada, malah kayak dicari salah-salahnya terus. Kayak terakhir aja sebelum aku nemuin itu, jam abis aku sholat isya kalau nggak salah ya, kan dia tuh nyuci ya. Biasa kan aku nyuci, terus ini dia bantu nyuci karena dia libur kan. Kita tuh habis sholat taraweh bareng Kak. Iya. Abis, menurutku itu bahagianya aku gitu. Sholat taraweh sama dia kan, dia terakhir tuh udah nggak mau sholat kan. Dia tuh nggak mau sholat, aku sedih banget gitu. Terus dia udah mau sholat lagi, dia mau sholat taraweh. Tuh aku seneng banget gitu, sama anak gitu kan, kita bertiga. Aku kenalan sama tetangga-tetangganya, ini istrinya kayak gitu. Terus habis itu malamnya aku malah nemu itu gitu, kayak gitu. Itu pas dia nyuci, aku habis beberes, aku habis masak segala macam, itu kan aku istirahat sebentar ya. Aku istirahat sebentar, kata dia, "Pi, ngapain kek?" katanya gitu, "ngangkang aja lu," gitu. Kayak udah kayak gak ada, aku ngelihat dia dari perilaku kayak udah gak ada cinta sih, ya gak sih, kayak Iya. Kayak udah seenak-enak dia aja gitu. kayak kan kalau emang dia sayang, istri gue abis capek, abis masak, biarinlah dia tidur. Aku juga itu tiduran main HP, aku lagi ngedit video yang bareng sama dia itu loh. Dan gitu. itu malah dia teriakin kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi aku juga ngerasa, kok dia kayak gini banget ya sama aku. Kayak aku kan pernah ya dalam suatu hubungan, akunya udah nggak cinta sama orang itu. Nah aku tuh kayak gitu, kayak ngelihat orang itu aja kayaknya salah mulu aja gitu ya kan, udah enggak. Jadi aku tahu ciri-ciri orang udah nggak cinta tuh kayak gimana. Nah menurutku dia udah bener-bener nggak cinta gitu. Iya kayak sih. gitu. Tapi dia kemarin ngakunya dia cinta, terus ternyata temannya bilang dia udah nggak cinta, cerita ke temennya. Justru dia nih seakan-akan dia nih nurunin egonya, padahal udah nggak cinta, tapi dia milih buat nggak pisah gitu loh, demi anaknya gitu. Jadi dia dibalik-balikin terus sama dia. Jadi aku juga bingung. Aku tuh sama dia tuh bener-bener kalau bisa disimpulin bingung. Iya. Sama dia tuh banyak bingungnya. Nah, ya mungkin apa ya, perasaan yang berubah-berubah gitu. Iya, kayak apa ya, dia yakin banget bahwa dia nggak selingkuh, ternyata selingkuh. Dia yakin banget bahwa dia nggak bohong, semeyakinkan itu ternyata bohong. Aku jadi kayak sekarang tuh nggak tahu mana yang benar mana yang salah, susah bedainnya gitu, mana yang orang ngomong bener atau enggak. Sekarang aja ngelihat orang romantis tuh kayak dia nyimpen selingkuhannya di mana ya, kata aku gitu. Aku paham. Jadi kalau misalnya kamu aku sometimes juga gitu gini, kalau misalnya karena kadang aku suka ya, kadang juga heran gitu loh. Kadang yang terungkap gitu, yang suaminya sampai bikinin lagu buat istrinya, ternyata suaminya begitu gitu. Jadi kadang aku juga ngalamin trust issue kok. Jadi kayak bener gak sih? Gitu. Apalagi kan ini dia
apa sih, mateng banget nyiapin bukti-bukti itu Kak, buat supaya dia nggak ketahuan tuh selingkuhnya gitu loh. Jadi berarti ternyata selama ini yang dia bikin jadwal lembur dan lain-lain itu semua bohong. Bohong. Ya, Aku taunya itu dari temennya. Heeh. Teman kerjanya. Nah bahkan aku waktu tahu bahwa dia gak lembur, aku nggak mau nuduh dia Kak. Tahu gak aku mikir positifnya apa? Apa? Ya Allah, mungkin dia nyari kerja sampingan kali ya untuk beliin aku AC. Iya. Berusaha positif thinking itu. Iya Kak, sumpah. Terus kayak aku cerita ke temanku tuh kayak udah greget gitu loh, kayak Iya. ngapain orang pura-pura gitu. Enggak kok, masih baik gitu, emang gitu orangnya. Dia nggak mau ngasih tahu. Aku belain terus sampai aku berantem sama orang-orang yang Tapi deep in your heart kamu sebenarnya curiga kan? Iya, karena curiga juga karena udah nggak ini banget gak sih, udah nggak make sense banget. Iya kan? Cuman kamu karena belum menemukan adanya bukti, jadi kamu berusaha positif thinking. Iya gitu. Iya. Ya itu bukti yang buat juga dia sendiri. Iya. Karena ya di video-video apa segala macem kan, ya itu mungkin udah jalannya untuk nyampe ke kamu. Aku juga bingung kenapa harus secepat itu ya dikasih taunya sama Allah. Apa karena doa aku tuh udah setulus itu kali ya. Jadi Allah kan kasihan gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya udahlah, mungkin memang ini jalan terbaik yang Allah kasih buat kamu supaya hidup kamu lebih, ya mungkin we never know kan, setelah ada badai kan ada pelangi. Jadi mudah-mudahan setelah ini ada hikmah dari semua kejadian yang kamu alamin, kamu juga lebih bahagia, Acel juga bisa lebih nyaman mungkin. Ya kan. Dan ya kalau misalnya ya kita nggak tahu nih ke depannya kan, kamu juga belum ada di tahap perceraian ya. Pokoknya yang terbaik lah untuk kamu dan juga suami kan. Mudah-mudahan dia juga dapat hidayah ya. Amin. Itu sih Kak, aku tuh pengennya tuh gak jauh-jauh ya. Aku bukan pengen dia tersiksa, pengen dia dihujat orang. Iya. Aku tuh pengen dia sadar Kak, karena dia tuh dikasih tahu sama satu orang itu nggak mau. Dikasih tahu sama orang itu nggak bisa. Dikasih hidayah, dikasih kebaikan pun sama aku ternyata nggak sadar kan. Aku pikir udah dia udah ketahuan lemburnya bohong, udah jalanin aja, mikir positif aja. Terus aja dia malah yang sampai 1 hari 2 malam lah itu dia nggak pulang. Kayak gitu alasannya, dia sama atasannya mateng banget tuh dia ini nyiapin itunya. Kayak gitu. Iya sih, karena aku nggak tahu sih apa yang ada di pikirannya dia, cuman mudah-mudahan dia sadar gak ada yang lebih berharga dibandingin keluarga yang udah dia bikin sendiri. Ya kan. Sekarang ada Acel. Belum tentu juga ada orang yang nerima dia udah dimarah-marahin, diinin gitu kan. Aku kadang mikirin gitu loh, kayak nanti siapa yang mau nerima dia gitu. Padahal aku udah nerima dia apa adanya, asal jangan nggak sama orang lain aja gitu. Itu aja permintaanku satu. Itu tapi dianya nggak ini. Ya itulah kadang. Sorry, kamu tuh umur berapa sih? Aku sekarang jalan 22. Jalan 22 dia? Dia 22. Sama ya, sepantar. Seumuran. Iya. Ya mudah-mudahan perjalanan hidup yang udah kalian lewatin ini juga jadi pelajaran buat dia, karena kan ya manusia tuh bisa berubah gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya kan dia bisa berubah jadi lebih baik juga, dan semoga sadar lah, maksudnya kayak ayo dong, lu nggak akan bisa apa ya, apalagi dia udah punya anak gitu. Anak itu kan nggak minta dilahirkan. Iya kan. Iya, maksudku itu kayak kan aku tergantung dia ya. Kalau dia masih mau tanggung jawab sama anakku, aku kasih lihat anakku. Tapi kalau dianya mau ignore ya udah gitu kan. Nah kalau misalkan dianya masih kayak gitu kan, berpengaruh juga dong ke anakku. Betul. Ya kan. Misal dia ketemu anakku, ntar anakku nyontoh sifat dia gimana gitu. Jadi aku pengen sih dia berubah, permintaanku ya. Itu aja. Iya, mudah-mudahan dia bisa berubah, karena ya anaknya juga laki-laki, siapa ya contoh public, maksudnya ya orang yang akan dia contoh kalau bukan ayahnya kan. Terus sama ini Kak, sebenarnya aku tuh kasihan juga sama dia. Selama kita nikah, dia tuh banyak, kalau kata orang ya, ini yang ngeklaim pun bukan aku, dia tuh udah banyak banget kualatnya. Karena ngejolimin aku. Dia udah kayak ngilangin motor orang lah. Dia inilah itulah, ditipu orang lah, udah sering. Nah aku tuh kasihan sama dia, kayak ya Allah ayo dong bener, ini jadi kasihan kan, kamu jadi nyiksa diri kamu sendiri gitu. Pengennya bener, diajak bener nggak bisa,
kan seenggaknya kalau misalkan dia mau ngapain pun jadi udah bukan suami aku kasusnya kan. Iya sih. Iya sih. Ya tapi meskipun itu tetap sih ya ada balasannya, ada karmanya sih tetap. Ya mungkin inilah Hukum karmanya. tabur tuai ya. Apa Iya. yang dia tabur ya itulah yang akan dia tuai. Ya ampun, so complicated. Iya, complicated banget. Gak pernah expect kalau hidupku bakal kayak gini sih. Ya cuman gak apa-apa karena akan pasti Allah tuh sudah menyiapkan Iya. pelangi di balik badai lah. Iya. Kamu pasti juga percaya itu, jadi mudah-mudahan setelah ini ada hal baik lah. Amin. Amin. Semoga anakku sehat ya. Nah itu yang penting Iya sih Acel. Kak, aku aja nggak pernah expect orang-orang bakal baik sama aku kayak Iya. sampai yang ngasih uang untuk Acel, terus kayak pada baik nyemangatin aku, padahal nggak minta itu ke Allah, aku Iya. cuman pengen kalau misalkan dari rasa sakit aku yang dibuat sama mantan suami aku cuma pengen dosa-dosaku dihapusin aja gitu, dibersihin hatinya. Aku pengen aku ditakdirkan menjadi perempuan yang berkepribadian lebih baik lagi, dikasih hidayah lebih banyak lagi sama Allah. Cuma pengen itu, tapi malah dibaikin banyak orang gitu. Iya, ya karena itulah, karena ketulusan kamu itu pasti akan dibalas lebih-lebih gitu. Jadi ternyata banyak orang-orang baik, ya kan, yang ada di sosmed yang semuanya aku lihat itu dukung kamu, gitu. Kalaupun ada netizen hater 1-2, ya udahlah, gitu. Biarin aja lah, gitu kan. Karena mereka nggak tahu apa yang kamu rasain. Mereka belum tentu juga bisa melewatin masa-masa sulit yang kamu alamin, ya kan. Kakak tau gak sih rasanya korban NPD tuh kalau dibaikin orang tuh kayak jangan baik sama gue, jangan. Iya. Sana jangan baik, gue nih jahat, kata suami gue jahat, jangan baik, gitu. Kayak gitu rasanya. Iya. Takut kalau dibaikin orang tuh kayak enggak lu terlalu baik gitu, kayak gitu. Tapi sekarang udah lumayan ini. Kamu ini konsul sama psikiater gitu? Iya, konsul. Iya sih. Udah dari sebelum aku problem sama mamaku tuh udah curiga kalau kayak gak beres gitu loh. Iya. Kalau aku kan lagi di mabuk cinta, merasanya suamiku mah normal, dan beneran dicek, bener, kata aku kan depresi, dia itu narcissistic personality disorder, udah dari lama gitu. Dan aku sama ini nggak pernah percaya. Setelah kejadian ini semua, kalau dia begitu baru aku percaya gitu. Oh ternyata bener ya kata dokter. Bisa-bisanya aku sampai membantah kata dokter, saking demennya sama dia, orang saking kalau bucin cintanya gitu. Orang kan malah maksudnya kalau bucin kan maksudnya cinta itu buta katanya. Iya, dibilang kalau lagi jatuh cinta udah ketutup matanya. Iya, sumpah dia baik banget juga ke perempuan lain, sama kayak ke aku. Itu yang bikin aku. Nah berarti kan kamu udah bisa memprediksi endingnya, dan harusnya perempuan itu juga udah bisa memprediksi endingnya. Iya kan? Kenapa sih kayak karena iya itu, karena ya kita perlu tahu dia baiknya sampai kapan gitu kan. Iya, di awal doang sih, nanti juga adalah aja kesalahannya. Itu makanya ya itu tadilah, semoga dia sadar, karena amin ya Allah. mau dia gonta-ganti sama cewek kayak gimana juga pasti endingnya sama juga kan. Jadi sayang banget kalau dia harus sampai mengorbankan keluarganya, sampai harus jauh sama anak. Sampai saudaranya tuh bingung. Ya kamu tuh udah diginiin masih aja ya mau bertahan gitu ya. Tapi giliran ini badannya kurus, gak makan-makan. Udah kalau mau pisah gitu. Gak bisa, aku gak bisa semudah itu pisah sama orang. Iyalah. Gitu kan. Aku iman aku dalam rumah tangga kuat gitu kan. Terus dia mengiyakan, oh iya sih kamu dari keluarga baik-baik gitu. Kalau saya mah udah ini dah kata gitu. Emang kan ada keluarganya juga banyak yang divorce gitu kan, kayak gitu. Iya sih. Agak mudah, apalagi nih udah jatuhnya suami istri. Kalau pacaran udah pasti ditinggal dari kapan tahu gitu kan. Kan dia keluarganya saudaranya aja bilang katanya karena aku dari keluarga baik-baik, makanya nggak mudah divorce. Lah mama abakunya aja yang udah gak kuat, orang yang romantis aja bilang udah nggak kuat. Udah kalau ini bisa aja gitu. Akunya aja yang iyalah, apalagi orang tua, siapa yang mau anak perempuannya digituin kan. Iya, aku sering banget Kak berantem sama orang tua aku gara-gara ngebelain. Ya sih, cuman ya udahlah, sekarang udah sementara kembali ke orang tua, jadi kamunya juga bisa berpikir lebih sehat, lebih jernih gitu. Aku sih niatnya ya pengen, udah kasihan orang tua aku udah tua, udah banyak disusahin ya, aku nikah tuh biaya nikah, biaya hidup suamiku di situ kan gitu. Terus aku segala macam udah banyak nyusahin. Aku pengennya kayak sekarang insya Allah ya pintu rezekiku terbuka, aku pengen
pengen tanggung jawabin diriku dan Arcel tuh sama keringetku sendiri gitu loh. Udah nggak mau inin orang tua aku lagi. Kasian setelah tahu semua ini tuh kayak bener ya kata mama Abah, ya Allah kasian banget selama ini dia sabar nurutin aja. Iya. Mau mata apa sih namanya, lihat apa sih kan pas rembukin itu pengen rembukin sama rembukin ngikut, taunya kagak jadi pisah kan, orang tua kesel ya gitu. Iya. Udah ini lu malah luluh lagi gitu kan, netizen aja kesel kan kalau ada yang balikan lagi ya. Iya, Gitu. itulah ya orang tua. Kadang kita punya teman deket kan kayak gitu. Ceritanya, gue udah gak kuat sama laki gue. Tapi habis itu minggu depannya putus balikan lagi. Iya. Itu wajar, itu tadi karena kadang ya cinta mengalahkan logika lah. Kadang kan orang-orang di sekitar kita berpikirnya secara logika. Iya. Tapi Aku sampai udah di tahap pertahanan rumah tangga, menurutku kemarin udah di tahap aku egois, gak mikirin Arcel, gak mikirin orang tua, gak mikirin segala macam gitu. Jadi aku sekarang gak mau egois lagi gitu. Gitu, gak mau ngorbanin banyak orang lagi. Iya Aku tujuan pisah sama ini lebih baik daripada dilanjutkan. Iya. Banyak korbannya. Belum Iya tentu Arcel bahagia kok kalau misalkan aku sama ya Iya, kan? betul. Karena pasti dia pengen tumbuh ya dengan orang tua yang bahagia. Kalau misalnya ibunya nggak bahagia ya nggak buat apa gitu kan. Ya mudah-mudahan ini jadi pilihan terbaik lah buat kamu. Amin. Dan juga Arcel. Amin. Amin ya Allah. Anyway, Via, thank you so much atas ceritanya hari ini. Iya, Sekali lagi makasih. semoga kamu happy lah setelah ini. Amin. Dapat kehidupan yang lebih baik dan ya kamu Amin ya bisa Allah. lebih fokus dalam membesarkan Arcel dan juga menuju cita-citamu karena kamu masih muda kan. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi content creator yang lebih berkarya. Iya. Amin. Amin. Oke deh kalau gitu guys, thank you so much buat yang udah tonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama aku dan juga Via. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, dadah.